ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam sapaan teduh pagi kita. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami sangat mengucap syukur Allah Bapa kami yang senantiasa selalu menemani kami. Bahkan di dalam tidur kami, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tetap menemani dan memberkati kami. Dan sampai pada pagi hari ini, kami boleh bangun dan tetap mendapatkan nafas kehidupan dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan segala rutinitas aktivitas kami rindu, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Esra pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Kami bacakan demikian firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dalam kitab Esra, pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ini, memiliki suatu sejarah di dalam kehidupan bangsa Israel. Di dalam kitab Esra ini, Nabi Esra menyatakan apa yang Tuhan firmankan bagi Nabi Esra dan akan diteruskan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel diperbolehkan pulang ke Yerusalem, ke tempat tanah yang sudah Tuhan janjikan bagi bangsa Israel, melalui Raja Kores yang boleh memulangkan bangsa Israel ke Yerusalem. Dan hampir kira-kira 42.360 orang yang pulang ke Yerusalem. Sehingga mereka sangat senang, walaupun di tengah-tengah pembuangan banyak sekali pergumulan yang mereka hadapi. Tapi ketika mereka pulang, mereka dengan sorak-sorai bernyanyi bagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia katakan, sebab Allah itu baik. Ternyata di dalam kehidupan ketika mereka berada di tanah pembuangan, semuanya tergantikan oleh ucapan syukur bagi Tuhan
ketika mereka sudah dipulangkan? Apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah sampai di tanah mereka? Hal yang pertama sekali mereka lakukan yaitu membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Kenapa hal itu penting? Karena memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah suatu kemegahan dan juga suatu hal yang sangat mereka rindukan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena terlebih dahulu sudah Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Sehingga yang pertama mereka lakukan membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Dan yang kedua, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka rindu sekali untuk membangun bait Allah, rumah, tempat Allah tinggal dan hadir untuk selalu menemani kehidupan mereka. Ketika batu dasar bait suci itu kembali dibangun dan diletakkan, maka mereka berbalas-balasan menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dekatnya Allah dengan bangsa ini. Walaupun di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka selalu jatuh, bertobat lagi, pulang ke tanah mereka, jatuh lagi dalam dosa, bertobat lagi, dan dikembalikan lagi ke tanah mereka. Begitu selalu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi dengan mata iman, kebenaran hati bangsa Israel yang selalu mereka rasakan bahwa Allah turut selalu menemani mereka walaupun dalam tanah pembuangan. Hal itu membuat mereka bersuka cita dan menyatakan Allah itu sangat baik. Bagaimana dengan kita? Di manakah Allah itu hadir bagi kita? Bait Allah itu adalah hati kita. Dan biarkanlah Allah hadir selalu dan berdiam di bait Allah, yaitu hati kita. Ketika Allah sudah hadir di tengah-tengah hati kita, bagaimana yang harus kita lakukan? Pujian yang seperti apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Pujian kita adalah rasa syukur kita. Pujian kita adalah kasih yang selalu kita bagikan buat orang lain. Pujian kita adalah senyuman kita yang selalu kita tebarkan bagi orang lain. Sehingga orang lain juga melihat, inilah anak-anak Allah yang selalu ditemani Allah dan selalu menerima kebaikan Allah dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tetap memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan senantiasa selalu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami belajar melalui Nabi Ezra yang di tengah-tengah masa-masa kesulitan keluar dari tanah pembuangan menuju Yerusalem. Ternyata ada tugas, ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Tuhan, mata iman bangsa Israel ingin kami teladani. Walaupun banyak sekali pergumulan, walaupun kami letih, lemah, lesu, tetapi Tuhan, seperti bangsa Israel, Dia sangat bersuka cita ketika batu dasar bait suci diletakkan dan terjadilah pembangunan rumah Tuhan. Mereka semua bernyanyi, bersorak-sorai dan mengatakan, sungguh Allah sangat baik. Tuhan, begitu banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu senantiasa baru Tuhan berikan bagi kami. Bukan hanya kehidupan kami, tapi seluruh keluarga kami. Tuhan, terima kasih buat itu semua. Biarlah hati, jiwa, dan roh kami selalu mengucap syukur dan mengatakan Tuhan itu baik. Bapa di dalam surga, di sini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di mana bangsa dan negara ini adalah tempat kami boleh hidup dan dibesarkan.
Kami berdoa dan menaruh hati kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati, mulai dari Sabang sampai Merauke. Seluruh pemerintahan, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, yang sudah Tuhan pilih. Dan biarlah Tuhan yang mengajari mereka untuk senantiasa melayani bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Kami berdoa buat seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Mungkin ada dalam posisi yang nyaman dan ada dalam posisi yang berat, mungkin mengemis, hidup di jalanan. Tuhanlah yang turun tangan. Mungkin melalui kami, anak-anak Tuhan, manusia yang sudah Tuhan berikan berkat-berkat bagi kami boleh menolong mereka, kami boleh memberikan sedikit mungkin dari kami untuk menyambung kehidupan mereka. Arahkanlah hati kami Tuhan, untuk boleh kami berpegangan tangan, membangun negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Buat anak-anak kami mungkin yang sedang dalam persekolahannya, perkuliahannya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati para guru-guru yang mendidik anak-anak kami, biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran, kepintaran dan kekuatan bagi seluruh guru, dosen-dosen, supaya boleh Tuhan mengajarkan dan memberikan etika, teladan, bagaimana harusnya anak-anak kami dibentuk menjadi anak-anak yang kuat untuk selalu membela bangsa dan negara kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Masih begitu banyak yang ingin kami sampaikan di dalam doa kami, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan teduh kita. Tuhan Yesus memberkati.